Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya baik-baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita supaya lebih penuh berkah, ayo kita berdoa dulu. Silakan Akila maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Akila. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Indonesia, kalian bangun, kita akan menyanyi lagu nasional. Akulah pendukungmu. Oke, terima kasih kakak, silakan duduk. Untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar hari ini, kita tepuk-tepuk dulu. Oke? Tepuk semangat. Tepuk Lampung. Sang bumi, rua jurai, api kabar, kabar wawai, pabikun yapun. Pagi ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah kalian pelajari sebelumnya. Jadi di sini Bucia mau mengajarkan materi tentang berpikir komputasional, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bucia ingin kalian ketika belajar itu harus sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguh? Karena ilmu yang akan kita dapatkan ketika kita belajar sungguh-sungguh akan lebih bermanfaat untuk kita dibandingkan kita belajar dengan main-main. Belajar itu susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah. Ada yang gampang, ada yang susah. Kalau kita susah, kita capek dalam belajar, insya Allah Tuhan itu memberikan berkatnya untuk kita. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu ada suratnya, ada surat Al-Insyirah. Oke, sekarang kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada pelajaran hari ini adalah mampu mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamati situasi di sekitar kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah yang sistematis dan logis berdasarkan prinsip berpikir komputasional. Di sini ada bapak-bapak lagi bingung. Ada Bucia lah lagi bingung gitu. Dia bapak ini mau nganterin anak ke sekolah ceritanya. Nah, jalan mau ke sekolah itu ada tiga jalan nih mau ke sekolah nih. Satu, jalannya macet. Yang kedua, jalannya berlubang becek, nggak ada ojek lagi, ya kan? Yang ketiga, jalannya mulus tapi jauh muter-muter. Nah, sekarang Bucia tanya, kalian mau pilih jalan yang mana? Ketiga, tapi muter-muter. Posisinya kedua. Pilih jalan yang kedua. Nggak apa-apa lewat jalan berlubang kayak gini. Apa alasannya pilih jalan yang kedua? Biar cepet kan banyak lubang. Kalau ketiga jauh banget, nanti telat ke sekolah. Satu. Kayak mana nanti ditutupin lubangnya kata Mutiara gitu. Bisa ngebut nggak macet yang ini? Oh oke, reasonable. Apalagi yang milih kedua tadi siapa? Tunjuk tangan. Kenapa alasannya milih kedua Mutiara? Ditutupin batu-batu. Jadi jalan dikit pakai motor, ngeng, tutupin. Jalan dikit pakai motor,
Neng, tutup. Nggak nyampe-nyampe dong. Gimana caranya kalau pakai jalan yang kedua? Lewat mana? Oh, oke, lewat pinggiran jalan berlubangnya. Ya, bisa. Nah, dengan melihat ini, kalian tadi sudah memecahkan sebuah permasalahan. Apa masalahnya? Mau berangkat ke sekolah, ada 3 rute jalan, tapi 3-tiganya susah semua nih. Mau lewat sini macet, nanti nyampe sekolah telat. Mau lewat sini berlubang dan becek. Mau lewat sini mulus, tapi jauh muter-muter. Tadi kalian sudah memecahkan sebuah masalahnya. Ada yang pengen lewat sini, nggak apa-apa jauh, bisa ngebut. Ada yang pengen lewat sini, nggak apa-apa, ngindarin lobangnya, tapi cepet sampai sekolah. Itu kalian sudah memecahkan sebuah masalah. Nah, sekarang Buca ingin kalian bangun, semua ada di tengah. Oke, kita mau main yang namanya robot dan komando. Robot dan komando. Nanti kalau gerakannya salah, berarti robotnya rusak. Kalian robotnya, nanti satu orang di sini jadi komandonya. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. 1, 2, 3, maju 2 langkah. Mundur selangkah. Ke kanan. Mundur 3 langkah. Oke, kalau Bucia bilang robot rusak, berarti kalian jadi rusak nih ya. Bucia bilang robot rusak, berarti Bucia udah kasih perintah bahwasannya kalian sekarang jadi robot rusak nih. Kalau robot rusak, melakukan gerakan yang sebaliknya. Kalau Bucia bilangnya maju, berarti kalian mundur. Kalau Bucia bilang mundur, berarti kalian maju. Kalau Bucia bilang kanan, berarti kalian kiri. Kalau Bucia bilang kiri, berarti kalian kanan. Oke, bisa. Oke. Robot rusak. Maju. Mundur. Ke kanan. Ke kiri. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Itu dia tadi namanya permainan robot dan komandan. Seru nggak? Capek? Minum dulu kalau capek. Jadi sebuah robot itu bisa digerakkan dengan ada komandonya, ya kan? Baru bisa digerakkan. Itu tadi kalian sudah belajar bagaimana caranya berpikir komputasional. Nah, Bucia punya satu masalah nih. Ada anak yang suka datang terlambat ke sekolah kalau pagi. Menurut kamu, tapi rumah dia deket dari sekolah. Menurut kamu, solusi apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya dia nggak terlambat datang lagi? Apa, Nak? Kenapa? Buat aturan di rumah. Oke. Apa aturannya yang pertama tadi? Bangun pagi-pagi. Ada lagi? Kenapa? Tidur malam lebih awal. Betul. Ada lagi? Bangun lebih pagi. Mandi. Sarapan. Bukunya disiapinnya kapan? Malam sebelum tidur. Supaya nggak terlambat. Oke. Bucia sudah bentuk kalian menjadi kelompok-kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, nanti dari masing-masing kelompok, Bucia bagikan sebuah tugas kelompok. Ini tugas kelompoknya. Nanti setiap kelompok soalnya akan berbeda-beda. Nanti akan Bucia jelaskan, tapi sebelum kita mengerjakan ini, kalian harus belajar dulu dari video yang akan Bucia tampilkan di depan. Oke, silakan disimak ya. Tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah.
Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Baiklah, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Dari video pembelajaran tadi, kita ambil bahwasannya berpikir komputasional itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada dekomposisi, pinter. Yang kedua ada pattern, recognition atau pola. Terus yang ketiga ada abstraksi, pinter. Yang terakhir ada algoritma. Dekomposisi itu kita pecah dari masalah besar menjadi kecil-kecil, ya. Sudah dipecah kecil-kecil, lalu kita cari polanya. Sesuatu yang bisa kita selesaikan secara bersamaan, ya. Terus yang ketiga kita abstraksi. Kita ambil yang penting, kita singkirkan yang tidak penting. Yang keempat, algoritma. Kita susun langkah-langkahnya secara logis dan sistematis. Kayak tadi ada contoh di papan tulis. Kita mau bikin burung dari kertas origami. Oke. Kita mau bikin burung, masalah tuh, ya kan? Udah tahu belum cara lipatnya? Belum tahu. Nah, kita punya kertas lipat, warnanya banyak. Ini warnanya banyak nih, ada merah, kuning, hijau, ungu, gitu ya. Tapi tujuan kita tuh mau apa? Melipat kertas lipatnya. Kita perlu warna. Mau milih warna apa misalnya? Biru. Tapi kalau kita melipat, tujuan kita kan melipat bentuk burung. Mau kertas warna apapun, semua lipatannya akan jadi sama kan? Nah, berarti kita singkirkan warna. Jadi kita ambilnya kertas warna apa aja yang kita dapat. Nah, itu udah pemecahan masalah yang pertama. Yang kedua, apakah kamu peduli tentang merek kertas lipatnya atau kertas origaminya? Maka singkirkan mereknya, singkirkan bahan pembuatnya. Yang kita ambil adalah hanya kertasnya, yang kita butuhkan saja. Set, biar cepat selesai. Baru kita bikin burung. Misal ya, kalian nggak tahu nih, apa yang kalian lakukan kalau kalian nggak tahu? Buka handphone, cari di Google atau cari di YouTube, ya kan? Buka handphone. Lihat Google, tutorial buat burung. Buat lipatan burung, buat burung lagi. Buat lipatan burung. Lalu kalau sudah dapat tutorialnya, kita apain? Kita tonton dulu ya kan? Kita simak dulu. Sudah kita simak, baru kita siapkan origaminya, baru kita lipat sesuai dengan langkah-langkah yang ada di Google atau di YouTube yang kalian lihat. Kalau sudah, jadi deh burungnya. Gitu. Itu langkah-langkah yang terstruktur. Dari masalah besar jadi masalah kecil, kita pecahkan, lalu akhirnya bisa terbentuk. Paham? Ada yang mau ditanya? Oke. Nanti kalian akan ada LKPD, lembar kerja. Satu kelompok satu, soal ceritanya beda-beda. Jadi kalian harus memecahkan masalah yang ada di sini. Terus, Buci akan berikan satu karton dan masing-masing kertas origami. Kertas origami ini kalian buat langkah-langkah penyusunan. Tapi nulisnya di origami. Origaminya boleh dibentuk-bentuk. Boleh dibentuk awan-awan, boleh dibentuk bubble chat. Tahu bubble chat? Disiapkan gunting dan lemnya.
Silakan dibaca baik-baik soalnya. Jangan lupa tiap kelompok ada yang MC, ada yang ngaji, ada yang pegangin hasil karyanya. Bisa? Bisa nggak? Tepuk semangat. Oke, silakan dikerjakan. Awan-awan boleh, boleh. Baca dulu ceritanya. Nih, baca dulu ceritanya. Bacalah dengan cermat, lalu jawablah di kertas. Kalian boleh pakai ini, nanti ditempelin di sini, ya. Kertas lipatnya pakai untuk hiasan boleh, ya kan? Pesta ulang tahun Abel. Abel akan merayakan ulang tahunnya di rumah. Dia ingin mengundang teman-teman, menyiapkan makanan, menghias ruangan, dan menyiapkan permainan. Nah, pecahkan masalahnya tentang persiapan sekolah. Persiapan sekolah. Nah, persiapan sekolah itu apa aja? Tulisin. Semuanya ditulisin, mulai dari malam sampai pagi. Ya. Terus abstraksi. Informasi apa yang penting saat masak mie. Ketika masak mie itu yang penting-penting itu apa? Oke. Yang nggak penting, buang. Misalnya contohnya, aku pengen panci mereknya Maxim. Itu nggak penting kan? Masak mie bisa panci apa aja kan? Nah, buang yang tidak perlu. Tulis aja yang perlu. Panci. Mau panci kecil, mau panci gede, pokoknya panci. Woi, bagus banget. Awan. Tulis ya. Oke. Ini nih. Tuliskan semua. Iya loh. Abel. Apa sih? Yang pertama bukan Abel. Mana bintang-bintang Abel? Bintang-bintang. Lu kerja nulis bintang. Bintang. Oh, dia tulisnya apa deh? Nanti loh. Gak sabar. Sudah selesai? Sudah belum? Belum sudah? Oke. Alhamdulillah. Oke. Susah apa gampang? Gampang, alhamdulillah. Oke, suara ular. Oke, sekarang kita mulai menampilkan hasil karya yang sudah kamu buat. Oke, kita maju per kelompok, mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abel akan merayakan ulang tahunnya di rumah. Dia ingin mengundang teman-teman. Kirim alamat, jam mulai, dress code. 2. Peran tim, minimal 3 teman yang datang lebih awal. 3. Menyiapkan cemilan. 4. Menyambut tamu, mengobrol, foto bersama, penutup. Jawaban kedua, pengenalan pola. 1. Makanan finger food. Dekor fokus 1 titik foto. Musik playlist otomatis. Alur jelas dan tepat waktu. 2. Belanja dan pesan antar sambil bersih-bersih dan pasang dekor. 1. Ruang rapi, makanan cukup, hiburan ringan. Komunikasi tamu. Algoritma. Koordinasi dengan teman-teman. 2. Belanja makanan. 3. Dekorasi dan tata ruang. 4. Ini dia presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Rani hampir terlambat berangkat sekolah. Ia terburu-buru memasukkan buku dan alat tulis ke tasnya. Menyiapkan tas, memilih buku sesuai jadwal, menyiapkan alat tulis, memeriksa perlengkapan tambahan.
Mengenal pola. Setiap pagi bangun, mandi, sarapan, memeriksa tas, berangkat sekolah. Abreaksi, daftar mata pelajaran, jadwal dan perlengkapan penting seperti buku, alat tulis, penggaris. Lihat jadwal, ambil buku dan alat tulis sesuai jadwal, periksa perlengkapan lain, masukkan ke tas. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sore ini Sinta ingin membuat mie instan. Saat memasak, ia lupa memasukkan bumbu dan baru ingat setelah mie sudah dingin. Akhirnya rasanya tidak enak. Siapkan panci, air, mie, bumbu, sendok. Memasukkan air, masukkan bahan utama, menambah bahan perlengkapan. Jumlah air, waktu merebus, urutkan memasak bumbu. Setiap hari Minggu, Adi diminta ibunya untuk menyapu halaman. Namun Adi sering bingung harus mulai dari mana, sehingga pekerjaannya lama selesai dan ada bagian yang terlewat. Mengambil sapu, membersihkan area depan, samping, belakang, mengumpulkan sampah. Mengambil alat membersihkan dan ambil sapu. Apa nih? Bersihkan alih hulu ke tudung kita. Oke, alhamdulillah kita semua sudah mempresentasikan hasil dari kalian. Kalian semua masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Semuanya bagus, karyanya unik-unik, lucu-lucu, walaupun dengan waktu yang terbatas, tapi semuanya bagus-bagus, keren. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Masih ingat tepuk apresiasi? Wes, mantap. Wes, mantap. Wes, Oke. Nah, Bu Cia punya satu permainan. Permainannya coding. Itu bisa kalian praktekkan nanti di rumah. Pakai handphone juga bisa. Jadi namanya Blockly. Ini ada orang yang mau jalan di sebuah labirin. Tapi labirinnya bentuknya bertahap. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti dia gambarnya harus kemana nih? Lurus atau maju ke depan. Kayak yang tadi kita praktekin. Maju 2 langkah. 1, 2. Gitu kan ya. Nah, caranya gimana? Ini udah ada perintah untuk bergerak maju. Nah, ini namanya perintah nih, Kak. Bergerak majunya baru 1 kali. Nah, kita coba benar nggak ya jawabannya? Kira-kira dia bakal sampai titik merah itu atau enggak? Kalau cuman 1 perintahnya. Ya gagal, dia cuman sampai sini. Berarti harus ada perintah maju berapa kali? 2, yuk kita coba. Kita pindahin ini ke sini. Sekarang kita klik. Oh, nyampe. Oke, sekarang yang kedua. Maju. Ke kiri apa kanan? Ke kiri, terus ke kanan. Terus kemana lagi? Lurus. Ada yang mau praktek 1 orang ke depan? Mutiara. Yo, coba Mutiara dulu. Yo, pakai ini kursornya. Ini kemana dulu? Maju kan udah nih. Terus 2 kali tahan, 2 kali klik, 2 kali terus tahan. Tuk gitu. Tahan. Nah. Oke, terus kemana lagi? Oke, jalankan. Ya, salah tuh. Gimana tuh? Salah. Ada yang mau coba? Yo, siapa? Ame, yo Ame. Oke, terus kemana lagi dia habis mengkol kiri? Langsung kanan dulu kah? Kan tadi salah. Mana dulu nih dia? Dia udah mengkol kiri. Terus maju. Oke, coba jalankan program. Oke. Nah, itu tadi Kak caranya bermain game coding. Nanti dia ada 10 tahapan nih. Ini baru tahapan keempat nih. Kalian bisa coba di rumah, namanya Blockly. Nanti Bu Cia kirim di grup ya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, Bu Cia ingin mengetahui sejauh apa kalian
menyimpan pembelajaran ini di memori kalian. Jadi Bu Cia akan bagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan. Soalnya cuma ada 5, gampang. Nanti kalian kerjakan masing-masing, sendiri-sendiri ya. Oke, sudah selesai kakak? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan per kelompok. Oke, sudah. Alhamdulillah tugas-tugasnya sudah dikumpul semua. Bu Cia lihat apa yang kalian kerjakan sudah cukup baik. Terus Bu Cia lihat pemahamannya juga, kalian sudah cukup paham. Jadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Urutannya apa aja kalau mau berpikir komputasional? Dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, terakhir algoritma. Itu tadi urutannya berpikir komputasional. Kenapa harus urut? Supaya bisa kita lakukan satu persatu. Jadi hasilnya benar, bagus. Gitu kan? Kayak misalnya, kamu bangun kesiangan. Sah. Masuk sekolah jam 7. Setengah 7 baru bangun. Gupek nggak? Gupek. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Mandi. Oh, mandi. Habis mandi? Pakai baju sambil makan. Kayak mana pakai baju sambil makan? Disuapin. Oh, disuapin sama ibu. Cepat makan. Oh, pakai baju. Gitu ya. Terus apa lagi? Pakai sepatu. Bukunya udah disiapin belum? Terus kayak mana? Nyiapin buku dulu. Habis nyiapin buku, jadi udah pakai sepatu, dia nyiapin buku dulu. Nyiapin buku dulu, baru pakai sepatu. Habis itu baru berangkat ke sekolah. Begitulah Kak. Proses caranya komputer apa nak? Oh iya, aku nggak pakai kaos kaki kata Mutiara. Pakai kaos kaki dulu, baru pakai sepatu. Good Mutiara, bagus. Oke. Itulah tadi caranya bagaimana komputer itu berpikir. Komputer itu Kak, ada programnya, ada perintahnya. Itu ya, paham? Ada yang mau ditanya? Cukup? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai coding dan kecerdasan artifisial dengan materi berpikir komputasional. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan siapa yang mau pimpin doa ke depan? Deswita silakan pimpin doanya Deswita.